إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وآل بيته أجمعين ثم إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره الشيخ فاضل الجيلاني قدس الله سره ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا جميع المشايخ لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. Kita sampai di pertemuan ke-6 psikologi tafsir Al-Jailani dan kita masuk ke surat Al-Baqarah Bapak Ibu. Pembuka surah tampak jelas bagi para penempuh atau salik jalan kebenaran dan orang yang dahaga akan kesegaran ajaran tauhid bahwa jalan menuju Allah sebanyak nafas makhluknya. Tiada satu zarah pun di alam semesta tanpa menyimpan salah satu jalan menujunya. Dan jalan paling lurus, paling mulia, paling jelas, dan paling terang adalah yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nabinya dan para wali yang menjadi pewaris beliau. Jalan yang dipilih Allah tersebut terdapat di dalam kitab Al-Quran yang memiliki banyak surat dan ayat terperinci. Ayat itu masih terbagi lagi ke ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat, yang kemudian setiap suratnya mengandung hukum syariat, adab tarekat, dan rahasia hakikat. Jadi ada syariat, ada tarekat, ada hakikat. Orang yang masuk lebih jauh ke dalam ajaran Al-Quran harus merenungi rahasia-rahasia yang dikandungnya sesuai dengan kadar potensi dan kemampuannya. Jika tidak merenungi rahasia tersebut, maka samudra keilmuan ini terasa sangat jauh dan dasarnya sangat dalam. Dari berlapis-lapis pemahaman tentang Al-Quran, ada lapisan tekstualnya, lapisan terjemahan harafiah atau makna yang terluar, kemudian ada tafsirnya, makna yang lebih dalam, dan juga ada lapisan ketiga itu makna rahasianya, dan sampai yang paling dalam makna rahasia dari rahasia. Sirrul Asror itu yang lebih dalam lagi. Dan itu orang memahami Al-Quran akan sesuai dengan kadar pemahamannya, kadar keilmuannya, dan kadar kedekatannya dengan Allah. Di antara rahasia keilmuan itu adalah surat Al-Baqarah. Ayat-ayat pertamanya berisi hukum syariat yang memberantas hal-hal buruk dan tidak terpuji. Ayat-ayat di bagian tengah berisi tata krama tarekat yang berupa hal-hal terpuji dan akhlak yang diridhai oleh Allah, serta menjernihkan batin dari penyakit manusiawi. Dan ayat-ayat terakhir berisi tentang tauhid zat yang bersih dari kemajemukan dan dualitas. Jadi beliau menyampaikan bahwa dalam Al-Baqarah itu terdapat 3 bagian ya. Ayat-ayat di awal itu tentang bagian paling luar, tentang syariat. Lalu yang di bagian tengah Al-Baqarah itu udah mulai masuk lebih dalam lagi, tarekat, tentang akhlak-akhlak yang lebih dalam gitu ya, rahasia-rahasia yang lebih dalam. Dan yang paling akhir itu sudah masuk ke hakikat, ke ketauhidan menuju Allah ya. Rasulullah SAW secara khusus dianugerahi wahyu ayat-ayat terakhir ini karena beliau adalah nabi yang telah mengibarkan tauhid zati. Sementara pada nabi sebelumnya tidak menyebarkan ajaran tauhid tersebut. Urusan kenabian dan risalah diakhiri dengan pengangkatan beliau sebagai nabi terakhir
dan diberhentikannya penurunan wahyu. Ketika Allah ingin membuka jalan hidayah bagi para hambanya dan menjauhkan mereka dari kesesatan, Dia menurunkan surat yang menghimpun ayat-ayat di atas. Dengan penuh berkah dan anugerah, Allah berfirman, nah kita mulai nih surat Al-Baqarah nyampe. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dengan penuh berkah dan anugerah, Allah berfirman untuk mendidik dan menyapa sang Nabi yang diutus dengan akhlak yang agung. Alif Lam Mim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan nama Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal, dan Maha Kaya. Dengan zatnya dari seluruh alam yang melalui nama dan sifatnya memakai busana kebaruan atau hudus dan kemungkinan atau imkan. Jadi Allah itu Maha terdahulu, Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Kaya, nggak butuh sama yang lain. Tapi kemudian Allah melalui nama dan sifatnya memakai busana hudus dan kemungkinan. Jadi mulai ketika pakai Asmaul Husna, jadilah seakan-akan sifatnya banyak gitu. Padahal zatnya satu. Tapi ketika masuk untuk mengenalkan dirinya pada makhluk, Allah menggunakan banyak sifat. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif. Itu sifat-sifat jamaliyah, sifat-sifat apa? Eh, kebaikan yang apa feminin begitu ya, maha lembut, maha murah, maha pemurah, maha baik. Tapi juga ada sifat-sifat maskulin, sifat-sifat keperkasaan ya, al-jalil, al-kabir. Itu sifat-sifat jalaliyah. Dua sifat ini digabung menjadi sifat kamaliyah, sifat kesempurnaan. Padahal semua sifat ini awalnya cuma satu, apa itu? Yaitu Bismillah. Allah cuma satu, Maha Tunggal, Maha Esa, Maha Kaya, nggak butuh yang lain. Tapi begitu mengenalkan dirinya pada makhluk, Allah menggunakan apa, busana kebaruan, hudus dan kemungkinan dan imkan. Mulai ada banyak sifat gitu ya. Nah, sifat pertama yang paling sering disebut adalah Ar-Rahman. Bismillahirrahman. Ar-Rahman itu Maha Pengasih terhadap para hambanya yang menjadi fokus manifestasi nama dan sifatnya dengan memancarkan cahaya kepada mereka serta membentangkan bayangannya dalam kehidupan mereka. Jadi Allah ada dalam semua kehidupan hambanya. Baik mereka yang baik, mereka yang nggak baik, yang maksiat, yang taat, diberi semua sama Allah. Lalu Ar-Rahim yang Maha Penyayang terhadap para hambanya di akhirat dengan menyelamatkan mereka dari gelapnya imkan yang dalam bahasa syariat disebut neraka, sa'ir, dan jahim. Serta memberi mereka petunjuk menuju taman ridho dan surga penyerahan diri atau taslim. Nah, begitu di akhirat, Ar-Rahimnya itu hanya untuk mereka yang beriman. Menghindarkan dari neraka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Dan surga yang paling tinggi itu taman ridho dan surga taslim. Nah, bukan surga kenikmatan-kenikmatan itu apa Ibu, tapi ridho itu adalah surga yang sejati dan surga penyerahan diri atau taslim. Alif Lam Mim, wahai manusia sempurna yang layak menjadi khalifah kami, yang senantiasa menyingkap rahasia-rahasia ketuhanan rububiyah kami, yakni proses berkembangnya huwiyah zat kami yang mengalir di lembaran-lembaran alam semesta yang tercerabut dan terambil darinya. Ini kebanyakan mufasir mengatakan ketika menafsirkan alif lam mim itu hanya Allah yang tahu maknanya. Karena itu huruf-huruf rahasia ya. Nah ini beliau katakan alif lam mim wahai manusia yang sempurna gitu ya. Dalikal kitab, kitab ini yang tiada kebatilan dari depan dan belakangnya, yang derajat kesempurnaannya tidak bisa dipahami, yang menghimpun seluruh tingkatan nama dan sifat di alam gaib maupun alam nyata, yang diturunkan sesuai dengan tingkatanmu, wahai Rasul paling sempurna, yang menghimpun semua tingkatan semesta sejak azali hingga abadi,
sehingga tidak satu pun tingkatan yang menyimpang darinya, la roiba fih, tiada keraguan di dalamnya, karena ia diturunkan dari kami secara lafadz dan maknanya. Dari segi lafadz, kata-kata, terbukti bahwa semua sastrawan dan orang fasih tidak mampu menandingi ayat-ayat yang paling pendek sekalipun. Meski mereka mengklaim mampu menandingi. Hudal lil muttaqin. Oh, belum itu ya. Dari segi makna, kitab ini mencakup seluruh fakta-fakta yang kasat mata maupun rahasia-rahasia gaib yang sudah ada maupun yang akan terjadi di kehidupan dunia dan akhirat. Tidaklah mudah dijangkau dan ditandingi dalam bentuk yang indah ini kecuali dari zat yang maha mengetahui segala yang gaib. Dari Al-Quran itu Bapak Ibu menyimpan yang nyata, ayat-ayat muhkamat yang memang maknanya seperti itu, tapi juga di balik itu ada rahasia-rahasia yang hanya bisa diselami oleh orang-orang yang diberikan hikmah oleh Allah. Itulah yang nggak bisa ditandingi oleh buku atau apa puisi atau karya manusia apapun. Karena buku ya mungkin ada maknanya, maknanya yang tertulis itu. Tapi di Al-Quran itu ada lapisan-lapisan makna, lapisan-lapisan rahasia yang yang ada di balik kata-kata yang terungkap lewat bahasa. Makanya ada rahasia kesembuhan di situ. Anda baca ayat ini bisa sembuh dan lain-lain. Karena memang Al-Quran menyimpan berlapis-lapis rahasia. Kami menurunkan kitab ini kepadamu, wahai sosok yang layak mengemban risalah dan niabah, agar engkau mendapat petunjuk menuju samudera hakikat, dan juga memberi petunjuk kepada pengikutmu yang kebingungan di belantara kesesatan. Karena di dalamnya terdapat huda, petunjuk agung lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Huda lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa menunaikan perintahnya dan menjauhi larangannya, demi menjaga diri dari kotoran maksiat yang menghalangi untuk mencapai kesucian hakiki dan sampai ke martabat sejati. Dan alladzina yu'minuna, mereka yang percaya. Siapa orang bertakwa itu? Yaitu mereka yang percaya. Alladzina yu'minuna, yakin dan patuh dengan segala rahasia dan pengetahuannya, bil ghaib, kepada yang ghaib, yakni keghaiban huwiyah, keghaiban tentang dia, tentang Allah, yang merupakan sumber samudera hakikat dan muara al-galim. Setelah itu mereka menghadap kepadanya sesuai dengan aturan hukumnya, mendapat petunjuk karenanya. Wa yuqimunas sholat, dan mendirikan senantiasa melaksanakan sholat, dengan mencondongkan seluruh organ dan anggota tubuh untuk sepenuhnya merunduk dan merendah kehadirat Allah. Karena dialah tujuan segala sesuatu. Karena dialah tujuan segala sesuatu secara global maupun detail. Di dalam sholat, setiap organ dan anggota tubuh merendah secara khusus, dan masing-masing memiliki cara khusus yang sesuai dengannya, serta akan membimbingmu pada detail-detail cara yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sholat beliau, sebagaimana sampai kepada kita, bentar. Setiap organ dan anggota tubuh merendah secara khusus dan masing-masing memiliki cara khusus yang sesuai dengannya, serta akan membimbingmu pada detail-detail yang ditempuh oleh Rasulullah dalam sholat beliau, sebagaimana sampai pada kita dari para perawi mujtahid. Semoga Allah meridhoi mereka. Ketika mereka teringat kepada Allah karena mengikuti beliau dan merujuk ke hadiratnya dengan sebenar-benarnya dan total, maka mereka tidak lagi memiliki kecenderungan yang pada gemerlap dunia yang fana selain padanya. Karena itu,
wa mimma razaqnahum yunfikun. Karena itu sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka untuk menjadi bekal kehidupan mereka. Mereka menginfakkannya di jalan kami demi mendapat ridho kami dan menghindari segala sesuatu yang membuat mereka lalai dari kami. Lantas bagaimanakah kiranya dengan menginfakkan hal-hal utama? Walladzina yu'minuna, dan orang-orang beriman yang tunduk dan patuh bima unzila ilaika, pada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu kitab yang mencakup rahasia seluruh kitab terdahulu secara lebih baik, mencantumkan sunnah dan akhlak yang diilhamkan kepadamu. Dan seiring dengan itu mereka secara terang-terangan meyakini wama unzila min qablik, apa yang diturunkan sebelum engkau, yaitu kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi terdahulu, dengan mengimani semua kitab yang diturunkan. Semua kitab itu berisi tentang iman kepada kehidupan akhirat. Bahkan itulah tujuan sejati semua kitab tersebut. Wabil akhiratihum yuqinun, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Allah menyebut akhirat secara terpisah untuk menekankan pentingnya percaya terhadap alam akhirat, karena banyak orang yang meragukan keberadaannya. Ulaika, mereka, yakni balasan bagi mereka yang beriman dan meyakini seluruh kitab yang diturunkan kepada semua rasul serta beriman dan patuh kepada kehidupan akhirat, secara khusus menjadi orang-orang yang berada di atas petunjuk yang agung. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka berada di atas petunjuk yang agung dari Tuhan mereka. Tuhan yang memelihara mereka dengan bermacam kelembutan dan kemurahan hingga mencapai derajat ini, yakni petunjuk menuju sisi kesuciannya. Wa ulaika humul muflihun. Dan di samping balasan besar dan manfaat agung tersebut, mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, muflihun, yang menang dan selamat dari himpitan imkan dan sampai ke cakrawala wujud. Semoga Allah mengaruniai kita dapat sampai kepada tingkatan itu. Sesuai dengan tuntunan sunnahnya dalam memberi janji dan ancaman, Allah berfirman, Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir yang menutupi kebenaran dan berpaling darinya, menampakkan kebatilan dan bersikukuh sebagai bentuk pembangkangan dan kesombongan, maka tidak ada gunanya engkau peringati. Engkau peringatan ataupun tidak, sawa'un alaihim a'angdzartuhum am lam tungdirhum la yu'minun. Diperingatan ataupun tidak sama saja bagi mereka. Engkau beri peringatan atau tidak, engkau beri peringatan, mereka tidak beriman. Tidak beriman kepadamu maupun pada kitabmu ini. Kenapa? Sebab khatamallahu ala qulubihim, karena Allah telah menguasai zat, karena Allah yang menguasai zat, sifat dan perbuatan mereka, mengunci hati mereka agar mereka tidak termasuk ahli mukasyafah. Mereka tidak bisa mengalami penyingkapan batin. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim qisawatu wa lahum adzabun azim. Allah telah mengunci hati mereka dari penyingkapan batin dan pendengaran mereka agar tidak termasuk ahli mujahadah, tidak mau berjuang mencari ridhonya, dan mengunci penglihatan mereka agar tidak termasuk ahli musyahadah yang tidak mengalami penyaksian ruhani. Jadi 3 lapis kuncian ini ya, kuncian hati, kuncian mata, dan kuncian telinga. Di sini Syekh Abdul Qadir Jailani menyampaikan bahwa mengunci batin itu tidak menjadi ahli mukasyafah, tidak bisa mengalami penyingkapan batin. Dikunci pendengarannya itu tidak menjadi ahli mujahadah, jadi tidak mau berjuang mencari ridhonya Allah, dan dikunci matanya itu
Mereka tidak bisa musyahadah, tidak bisa mengalami penyaksian rohani. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum adzabun azim. Dan dikunci dengan tutup yang besar dan tidak mungkin kau hilangkan. Bahkan bagi mereka azab yang pedih, yaitu azab diusir dan dijauhkan. Jadi bagi para pecinta Allah, Bapak Ibu, azab terpedih itu bukan di neraka, tapi dijauhkan dari Allah. Makanya di sini Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum adzabun azim. Jadi azab yang pedih itu bukan neraka, tapi dijauhkan, diusir dari kedekatan dari Allah. Dijauhkan dari Allah itu adalah azab yang sangat pedih. Cara menjauhkannya gimana? Dikunci hatinya, penglihatannya, pendengarannya. Hatinya dikunci dari mukasyafah, telinganya dikunci dari mujahadah, dan matanya dikunci dari musyahadah. Mukasyafah itu penyingkapan batin, terhilangnya hijab-hijab. Mujahadah itu perjuangan rohani untuk mencari ridhonya Allah, dan musyahadah itu penyaksian rohani. Mereka sengsara dan jauh dari kehadiran Allah. Mereka tersesat di labirin keterhalangan, terhijab. Mereka kekal dalam kegelapan imkan. Mereka yang nggak bisa menuju Allah karena terpukau sama dunia. Semoga Allah melindungi kita dari semua itu. Amin. Wa minan nasi, dan di antara manusia yang lalai terhadap perjanjian-perjanjian terdahulu yang diikrarkan dalam fitrah asli mereka, mayyakul, ada yang mengatakan ucapan yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Mereka berbicara untuk mengaburkan kenyataan dan sebagai bentuk kemunafikan. Mereka berkata, wa minan nasi mayyakulu amanna, kami beriman, kami tunduk, amanna billah, kepada Allah, Tuhan yang menurunkan kitab kepada kami, dan engkau adalah utusan Allah. Wabil yaumil akhir, dan kami meyakini hari akhir yang dijanjikan akan mendapat balasan amal. Wa ma hum bimu'minin. Padahal di sisi lain mereka tidak sungguh-sungguh beriman. Batin mereka tidak meyakini adanya Allah dan hari akhir. Tujuan mereka tak lain hanya mengaburkan dalam pengakuan rusak mereka. Jadi makanya Bapak Ibu, ibadah batin ini bisa lebih bermakna dibanding ibadah lahiriah. Ibadah lahiriah penting, tapi kalau batinnya nggak ikut, lahiriahnya itu nggak ada gunanya. Anda lihat kita semua sama-sama ke masjid, tapi nggak semua orang punya hati yang benar-benar mau tunduk pada Allah. Ada yang ke masjid yang hanya untuk apa, supaya dianggap soleh. Karena ke masjid benar-benar hatinya tunduk. Ada yang tunduk hanya fisiknya, batinnya tidak. Habis sholat kemudian berantem dengan jamaah yang lain. Ini jadi kualitasnya beda-beda. Karena ke masjid untuk nyuri sandal lah, Pak Ibu. Ada satu video yang viral itu, dia ke masjid di tempat wudhu nyuri HP. Jadi memang kalau batinnya itu nggak dibersihkan juga, ibadah lahiriah ini jadi kayak sia-sia gitu ya. Tujuan mereka tak lain hanya mengaburkan dalam pengakuan rusak mereka, karena yukhadi'unallaha walladzina amanu. Karena mereka hendak menipu Allah yang maha meliputi segala keadaan mereka. Seperti halnya mereka menipu sekelompok manusia. Padahal Allah maha tinggi dari tipu daya tersebut. Dan mereka hendak menipu orang-orang yang bertauhid, yang beriman kepada sifat maha meliputi Allah dengan taufik dan ilhamnya, demi melindungi darah dan harta mereka dari orang-orang mukmin. Dan mereka tidaklah menipu dengan tipuan ini, wa ma yakhda'una
illa anfusihim, kecuali menipu diri mereka sendiri, karena Allah dan makhluk yang berada dalam lindungannya terlalu agung untuk bisa ditipu oleh mereka. Maka dengan itu mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri. Wama wama yash'urun, tapi mereka tidak menyadari tipu daya mereka itu. Karena fi qulubihim marad, karena dalam hati mereka ada penyakit yang yaitu tutup yang melekat pada hati mereka dan tidak bisa terbuka kecuali dengan kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya. Karena mereka tidak beriman pada kitab ini, tidak menghiraukan, bahkan mendustakan Rasulnya, fazadahumullahu maradha, maka Allah menambahkan penyakit mereka, memperkuat tutup itu dan menegaskan hukuman. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab pada hari pembalasan, yaitu dijauhkan dan diusir dari orang-orang yang hudur bersama Allah, yang hadir bersama Allah. Anda lihat di sini pun beliau mengatakan bahwa eh, surga itu adalah bersama hudur, hadir bersama Allah. Bukan segala nikmat yang macam-macam itu. Ya itu surga juga, tapi surga yang sejati adalah hudur, hadir bersama Allah. Dan orang-orang yang tadi itu yang dapat adab itu dijauhkan, diusir dari kebersamaan bersama Allah dan orang-orang yang dekat dengannya. Walahum adzabun alim, dan itulah azab yang pedih dan menyakitkan. Sebab didekatkannya orang-orang beriman ke negeri kebahagiaan sebagai balasan, bima kanu yakdzibun, sebagai balasan karena mereka berdusta dan mengatakan dengan mulut mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka sebagai tipu daya. Jadi Bapak Ibu, kita ini beribadah tidak hanya lahiriah tapi juga harus dengan hati kita, dengan batin kita. Lahirnya kita melakukan gerakan-gerakan sholat, membaca bacaan-bacaan sholat, tapi batinnya itu harus ada ketundukan, harus ada taslim, kepasrahan sama Allah. Nah, tafsir ini sedang mengajak kita untuk tunduk pada Allah, patuh pada syariat Allah, tidak hanya di level syariat, tidak hanya di level lahiriah, tapi juga di level batiniah. Karena kalau cuma Anda mengikuti fikihnya, Bapak Ibu, asal sholatnya sesuai dengan fikih ya sah. Asal wudhunya benar, takbiratul ihram benar, yang dibaca benar, sampai sujud benar semua ya sah. Gugur kewajiban. Tapi kalau hatinya nggak hadir, pikirannya nggak hadir, hatinya nggak ikut, ya jadi sia-sia. Ya gugur kewajiban, tapi kemudian apakah diterima oleh Allah? Belum tentu. Nah itu tergantung ibadah batin kita. Nah tafsir Al-Jailani ini sedang mengajak kita untuk menyelami kedalaman batiniah dari Al-Quran ya. Wa idza qila lahum la tufsiduna fil ard. Dan di samping tambah keadaan dan tipu daya mereka bagi Allah dan kaum beriman, saat mereka dikatakan pada mereka untuk memberi nasihat, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi dengan mendustakan kitab Allah dan Rasulnya, sehingga kamu tidak keluar dari tingkatan khalifah, sebab kekhalifahan manusia hanya dicapai dengan tauhid dan melepaskan kesaling hubungan idhofat, dan tauhid hanya dapat diraih dengan Allah, kitab dan Rasulnya. Maka qalu, mereka berkata untuk menjawab secara ringkas, innama nahnu muslihun. Mereka berkata sesungguhnya kami ini orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kami ini orang-orang yang sedang berbuat baik. Kami sama sekali tidak melanggar kebaikan. Hal itu mereka katakan sebagai penyempurna tipu daya mereka. Tipu daya ini justru memperlihatkan kerusakan yang mereka lakukan kepada kaum mukmin serta mengaburkan persoalan. Ala innahum humul mufsiduna walakillah yash'urun. Ingatlah wahai kaum mukmin yang yakin kepada kitab Allah, yang membenarkan Rasulnya, innahum humul mufsidun.
Sesungguhnya mereka itu walaupun merasa berbuat baik, sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang berbuat kerusakan. Mereka selalu merusak, sama sekali tidak bisa diharapkan kebaikan dari mereka karena mereka telah dibentuk untuk berbuat kerusakan. Cuman walakil la yasurun, tapi mereka sebetulnya tidak menyadari. Karena hati, mata, dan telinga mereka telah ditutup. Nah itu apa masalahnya ya. Orang tersesat itu nggak merasa bahwa dirinya tersesat. Dia merasa dirinya baik. Ya, dari di dunia ini ada banyak orang yang merasa baik, padahal sebenarnya nggak baik gitu ya. Mereka mengatakan, qalu innama nahnu muslihun. Kami ini sedang berbuat kebaikan gitu ya. Padahal ala innahum humul mufsiduna walakin la yasurun. Padahal mereka ini berbuat kerusakan, cuman mereka nggak menyadari. Misalnya Bapak Ibu, bagi kaum beriman, LGBT itu sebuah kerusakan ya. Tapi bagi para pendukungnya itu sebuah kebaikan. Nah ini kan agak susah. Karena mau berdebat ya susah. Masing-masing berpegang teguh pada pendapatnya. Kenapa begitu? Karena hati, mata, dan telinga mereka telah tertutup. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Dan jika mereka disikapi dengan lembut dan diberi nasihat sebagaimana kebiasaan para nabi dan rasul, jika dikatakan pada mereka berimanlah pada Allah, wa idza qila lahum aminu, berimanlah kepada Allah dan kitab dan rasulnya. Kama amanan nas, sebagaimana orang-orang yang telah beriman, yaitu mereka yang telah melupakan kemewahan nenek moyang mereka karena iman kepada Allah, kitab dan rasulnya, kemudian mendapat keselamatan dunia dan akhirat karena iman itu, maka mereka berkata kepada kaum muslimin dengan nada mencemooh, anu minu kama amanas sufaha. Akankah kami beriman kepada laki-laki yang hina dan rendah dan dengan dongeng-dongeng palsu ini dan kami tinggalkan agama nenek moyang kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman yang meninggalkan agama nenek moyang mereka karena ditipu oleh pendusta dan pemalsu ini. Jadi mereka malah menganggap karena Nabi ini orang hina gitu. Dan orang-orang beriman orang-orang bodoh gitu. Karena mereka menganggap agama nenek moyang kita lebih baik gitu. Ngapain saya ikut kamu yang apa yang tidak lebih baik dibanding kami gitu. Karena mereka merasa lebih hebat kan. Dan ngapain kita ikut orang-orang bodoh seperti pengikutmu gitu. Padahal kita udah punya punya agama dan tradisi nenek moyang gitu. Alah innahum humus sufaha. Ingatlah wahai Rasul yang diutus untuk memberi petunjuk pada orang-orang yang sesat, bahwa mereka itulah orang-orang yang bodoh. Innahum humus sufaha. Yang ditakdirkan untuk menjadi orang-orang sesat, dan sama sekali tidak mampu engkau beri petunjuk karena mereka tidak memiliki kesiapan dan potensi untuk beriman. Walakillah ya'lamun. Meski mereka mengira diri mereka adalah orang-orang yang berakal, tapi mereka tidak mengetahui sama sekali. Kondisi itu terjadi karena berlipatnya kebodohan yang melekat pada karakter mereka hingga potensi keimanan tercerabut. Dan tanda kemunafikan dan tipu daya orang-orang yang menyesatkan ini adalah bahwa wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, maka mereka berkata, kami telah beriman. Menggunakan kalimat bentuk lampau tanpa mubalagho dan penekanan mereka menilai bodoh orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang bodoh itu akan menerima berita begitu saja tanpa penegasan. Lain halnya, wa, lain halnya wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum.
Apabila mereka berjumpa dengan teman-teman mereka, dengan setan-setan mereka, yaitu para kawan mereka yang selalu kufur dan menampilkan penentangan tanpa tipu muslihat atau sikap munafik, seperti setan yang selalu bersikuku dalam kesesatan dan senantiasa menyesatkan orang lain. Mereka berkata dalam bentuk mubalaghah dan tegas bahwa apa yang tampak dalam tindakan, ucapan, dan sikap mereka adalah keluar dari orang-orang mukmin secara diam-diam dan terang-terangan, dan sekaligus menegaskan bahwa mereka kaum munafik adalah saudara para setan. Sesungguhnya kami, meskipun saya lahir mencari muka di depan mereka demi kepentingan duniawi, tapi kami sepakat kami bersama dengan kamu dalam hal agama. Mereka berbicara menggunakan jumlah ismiyah, mas, doriyah, inna, sebagai bentuk kepastian dan perhatian. Kata-kata beriman hanyalah ejekan yang kami katakan terhadap mereka, bukan untuk membenarkan apa yang mereka serukan. Singkat kata, kami beriman hanya dengan ucapan, tapi innama nahnu mustahziun. Sesungguhnya kami hanyalah berolok-olok dalam mengejek. Jadi mereka ini kalau di depan orang beriman ngomongnya beriman, tapi ketika di depan orang-orang teman-teman jahat mereka, mereka bilang enggak kok, saya itu nggak beriman, saya ini cuma pura-pura. Jadi mereka bilang wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Ketika dekat orang-orang beriman, mereka bilangnya saya ini beriman kok. Supaya apa? Supaya bisa bisa tetap bergaul, supaya tetap bisa ngambil keuntungan. Kalau bisnis ya supaya tetap bisa jalan bisnisnya. Sementara ketika ketemu dengan orang-orang teman-teman maksiat mereka, teman-teman kafir mereka, teman-teman setan mereka gitu ya, mereka mengatakan, enggak, saya ini tetap bersama dengan kamu. Saya ini cuman bohong ke orang-orang beriman itu. Innama nahnu mustahziun. Hanya sekedar mengolok-olok. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Tapi sebenarnya Allah memperolok-olokkan mereka karena Allah maha mengetahui segala tipu daya dan pemikiran mereka yang buruk. Dan dia tidak memberitahu mereka akan olok-olok itu, tapi menangguhkan mereka. Yaitu mereka diberi waktu. Diberi waktu dalam kesesatan mereka hingga melampaui batas kesesatan dengan melakukan manipulasi terhadap Allah dan orang-orang mukmin, sehingga mereka terombang-ambing, mereka ragu, tidak ke sana, tidak pula ke sini. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Baik, Bapak Ibu, saya kira kita cukup sampai di sini. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna mimma nasina. Allahumma dzakirna. Allahumma dzakirna mimma nasina wa 'allimna mimma. Allahumma dzakirna mimma nasina wa 'allimna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.